Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin, habibina wa habibi ilahil alamin, Abil Qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita masih melanjutkan syarah doa iftitah. Al-Imam di dalam doa ini beliau berkata, falam ara maulan kariman asbara ala abdin laimin minka alayya ya Rab, innaka tad'uni fa uwalli anka wa tatahabbabu ilayya fa atabaghadu ilayk wa tatawaddadu ilayya fala akbalu mink ka'anna li at-tatawwul alayk thumma lam yamna'ka dhalika minar rahmati li wal ihsani ilayya wat tafadduli alayya bijudika wa karamik farham abdakal jahil wajud alaihi bifadli ihsanik innaka jawadun karim. Terjemahan dari doa ini kira-kira kemarin itu kan kita bicara tentang orang hamba yang senantiasa melakukan kesalahan dan diantaranya kemudian dia tidak tahu kalau doa yang diulur oleh Allah Ta'ala bisa jadi karena ada kebaikan. Dari lanjutan doa ini Al-Imam mengatakan, falam ara maulan kariman, ya Allah, aku tidak melihat pemimpin, tuan, Maula yang maha karim, yang maha sabar, yang maha karim, yang maha mulia. Asbara ala abdin, sangat bersabar terhadap hamba yang hina selain engkau terhadapku ya Rabb. Yani Imam menceritakan bahwa falam ara, aku tidak menemukan maula, tuan yang maha agung, yang maha karim, yang bersabar terhadap hamba yang hina dina melebihi engkau terhadapku ya Rabb. Engkau telah memanggilku, namun aku telah berpaling darimu. Engkau berusaha mencintai aku, tapi aku berusaha untuk membencimu. Engkau berusaha mencintai aku, memberikan cinta kasih kepada aku, tapi aku telah menolakmu. Seakan-akan dalam diriku terdapat kesombongan terhadapmu. Tapi itu semua tidak membuatmu ya Allah untuk memberikan anugerahmu kepadaku, rahmatmu dan kebaikan kepadaku. Wa tafazzula alayya bijudik, engkau telah memberikan anugerah kepadaku karena kedermawananmu dan kebesaranmu. Maka dari itu belas kasihanilah hambamu yang bodoh ini. Berikanlah kepadanya kedermawanan kebaikan bifadli ihsanik innaka jawadun karim. Di dalam doa ini Al-Imam menceritakan tentang karakteristik manusia yang sebenarnya. Dan ini kita hadapi bersama. Doa ini, karakter ini, peristiwa ini, kondisi ini kita hadapi, ada dalam diri kita. Kita ingin tahu siapa diri kita, seperti apa hubungan kita dengan Allah.
kita bisa membaca doa ini dari awal sampai akhir. Di dalam paragraf ini Imam mengatakan falam ara maulan kariman. Kata maula artinya adalah Tuhan. Karim itu adalah yang maha derma. Karim memiliki dua makna. Karim yang juga diartikan sebagai asyaraf, mulia. Karim yakni Tuhan yang karim, yang mulia, memiliki kehormatan. Dia bilang, ya Allah, aku tidak melihat Tuhan, Engkau Tuhanku, Engkau Tuhan yang amat karim, derma, mulia, asbara ala abdin laim, bersabar terhadap seorang hamba yang laim, hina. Kata laim ini adalah orang yang, kalau kau ingin tahu siapa orang laim ini, lihatlah, orang laim itu adalah orang yang hina dirinya, orang yang rendah dirinya, orang yang kalau wong Jawa nyebut lacut. Contohnya itu kalau kau hormati orang itu, dia bahkan bersombong terhadapmu. Ketika engkau hormati dia merasa sombong terhadap dirimu. Ketika kau cintai dia bahkan merendahkanmu dan membencimu. Ketika engkau bantu, dia akan melarikan darimu. Tapi ketika engkau memusuhinya, membencinya, dia akan mencaci maki dan lain sebagainya. Jika engkau tidak memberinya, dia akan mencaci maki. Tapi jika engkau beri, dia akan lari darimu. Ini orang namanya laim. Orang yang semacam ini adalah orang yang tidak layak mendapatkan kebaikan seharusnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya yang laim ini, Allah tetap bersabar. Al-Imam menceritakan, aku tidak melihat Tuhan, melihat Tuhan. Tuhan itu Imam menggunakan kata maula, al-maula, man kuntu maula fahada aliyun maula. Kalimat maula itu bisa diartikan pendukung, bisa diartikan kecintaan, tapi makna di sini adalah sayyid, sayyiduhu, sayyidul qaum, pemimpin. Falam ara, aku tidak melihat seorang pemimpin, seperti hadis dalam riwayat man kuntu maula fahada aliyun maula. Kata maula itu di situ adalah pemimpin. Siapa yang menjadikan aku pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Nah, aku tidak melihat seorang tuan, seorang pemimpin yang amat agung, yang maha karim, bersabar terhadap hambanya yang laim. Ini laim itu menceritakan tentang diri kita. Manusia ini sangat laim, tidak layak dihargai sama sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan segala sesuatu, akan tetapi kemudian kita ini menghindari. Makanya orang yang laim itu orang yang terkutuk. Di dalam sebuah makalah Arabia itu disebutkan, in akramtal karima malaktahu wa in akramtal laima tamarrada. Lihatan, kalau kau menghormati orang yang mulia, orang yang punya kehormatan, orang yang terhormat kau muliakan, kau hormati, dia akan membalasmu dengan baik. Seakan-akan dia telah menjadi milikmu. Kalau kau menghormati orang yang mulia, orang yang terhormat, orang yang punya harga diri, kau hormati, seakan-akan orang itu justru menjadi milikmu, karena dia akan membalasmu dengan kebaikan, akan menghargaimu dengan sebaik mungkin. Wa in akramtal laima tamarrada. Tapi kalau kau menghormati orang yang laim seperti yang saya ceritakan tadi, maka dia justru akan lari darimu. Ini orang laim. Berapa banyak kita temukan orang yang semacam ini. Orang Jawa bilang apa? Orang tahu diri. Dihormati tapi malah melecehkan yang menghormati. Disayangi malah membenci, diarahkan malah marah dan lain sebagainya. Inilah yang diceritakan oleh Al-Imam. Lanjutan di dalam doa itu, innaka tad'uni fa'uwalli ank, yang menggambarkan bahwa saya ini adalah orang yang laim, manusia ini adalah makhluk yang laim, yang tidak layak mendapatkan kehormatan dari Allah, adalah innaka tad'uni fa'uwallik. Ya Allah, engkau memanggil aku,
meminta kepadaku, menyeru kepadaku agar aku menghadap kepadamu, fa'awwali an, tapi aku justru berpaling darimu. Ini karakter orang yang laim, dipanggil oleh Allah, diminta oleh Allah, tapi dia malah justru menghindar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berpaling daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tatahabbabu ilayya fa'atabaghadu ilaik. Imam menceritakan tentang karakteristik orang yang laim ini seperti yang ada dalam diri kita. Dia bilang, ya Allah, engkau ini berusaha atau mencintai aku, tapi aku justru berusaha berbuat untuk menyakiti kamu. Tahabbaba itu artinya adalah al-hub, at-tahabbub itu artinya adalah adharul hub. Tahabbub itu artinya adalah orang yang menunjukkan kecintaannya, orang yang berusaha untuk menunjukkan cintanya kepada orang tersebut. Misalnya seorang istri menunjukkan cintanya kepada suaminya, tahabbabatil mar'atu lila zaujiha. Seorang istri ingin menunjukkan cintanya kepada suaminya, apa yang dilakukan? Apa biasanya? Atau kau sekarang ini, engkau ingin menunjukkan cintamu kepada anakmu, apa perilaku yang kau tunjukkan kepada anakmu? Bahwa bukti kamu ini mencintai anakmu. Kata cinta, mencintai tidak berarti hanya sebuah perkataan, tapi harus ada tindakan, harus ada sebuah action yang menggambarkan bahwa action itu, aksimu itu adalah menceritakan akan kecintaanmu kepada orang tersebut. Misalnya kau ingin mencintai anakmu, benar-benar mencintai anakmu, apa yang kau lakukan? Kau akan memberikan sesuatu kepadanya, permintaannya kau beri. Ketika dia tidak meminta dan kau lihat bahwa ini membutuhkan sesuatu, tanpa minta pun kau beri. Kau belai kepalanya, kau belai rambutnya, kau ucapkan kanya, kau ajak makan bersama. Ini tindakan-tindakan ini menggambarkan bahwa engkau adalah mencintai anakmu. Anak yang lain bagaimana? Anak yang lain adalah anak yang tidak memahami apa yang dilakukan oleh orang tuanya dengan mencintai itu. Ayahmu mencintaimu, membelai rambutmu, seharusnya engkau sambut dengan penghargaan. Ayahmu membawamu ke warung untuk ajak makan bersama dengan miliki uang apa adanya, seharusnya kau apresiasi. Itu penghormatan ayahmu. Bukan kau malah caci maki, poso-poso kok makan di warung di pinggir jalan. Itu yang dimiliki oleh orang tuamu. Sekedar itulah yang dimilikinya, dan itu berarti bentuk kecintaan utuhnya kepadamu. Seharusnya kita apresiasi. Ini orang yang karim. Tapi orang yang lain tidaknya berterima kasih, malah mencaci maki. Nah ini bentuk daripada kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai kita. Dan bentuk kecintaan itu, engkau minta atau tidak minta, Allah memberi kamu. Paham itu? Allah memberi kamu. Kau minta atau tidak minta, Allah memberi kamu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita. Di dalam Al-Quranul Karim itu misalnya Allah mengatakan dalam ayat, kalau tidak salah Al-Hujurat, itu Allah Ta'ala, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dan Allah akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kamu untuk mencintai keimanan, dan keimanan itu dihias oleh Allah sedemikian rupa di dalam hatimu. Allah meminta engkau beriman kepadanya. Dengan meminta itu beriman kepada Allah Ta'ala, kau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala meminta engkau bertobat kepadanya, kembali kepada Allah, tapi kita menolak untuk bertobat. Karena tobatmu itu akan membuat Allah mencintaimu. Allah memberikan banyak hal kepadamu dengan harapan kau ini adalah mencintai. Jadi kecintaan Allah kepada kita dibentuk, direalisasikan dalam bentuk nyata. Diberikan rahmatnya, diberikan semuanya. Kemudian kita diperintahkan untuk bertobat kepadanya, diperintahkan untuk beriman kepadanya,
yang semua itu apabila kita lakukan, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kau ingin dicintai Allah taala dan Allah mencintaimu, qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau katakan kalau kalian mencintai Allah taala, fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Syaratnya apa? Ada imbal balik. Allah mencintaimu, kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ada imbal balik. Nah, makanya wa tahabbabu ilai wa tatahabbabu ilayya fa atabaghadu ilaik. Ya Allah, Engkau ini mencintai aku, memberikan semua sarana bukti kecintaan itu ada dalam diri kita. Kita saksikan semuanya. Tapi karena saya ini hamba yang lain, hamba yang hina dan tidak layak mendapatkan kehormatan, fa'atabaghadu ilaik. Aku justru membencimu. Justru membenci Allah Subhanahu wa taala. Bukti membencinya apa? Kita tidak peduli dengan dakwahnya. Kita tidak peduli dengan seruannya untuk bertaubat, kita tidak peduli dengan ibadahnya, kita maksiat tiap hari dan lain sebagainya. Ini hamba yang lain kayak begini ini seharusnya kan disiksa sama Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala sabar. Bayangkan, sabar melihat hambanya yang kayak begitu. Kita tidak bisa ngukur dengan diri kita ya. Kalau kita ini punya anak yang dapleknya luar biasa, kadang-kadang kita pada puncaknya harus emosi. Murid yang juga sama seperti itu kan. Tapi Allah Ta'ala menghadapi hambanya yang lain kayak begini ini, Allah bersabar. Asbar ala abdin laimin minka alayya ya Rabb. Pengakuan ini adalah bentuk pengakuan seorang hamba, dan kita semua seperti itu. Seluruh umat manusia seperti itu. Ketika kita berdoa, ya Allah, kalau bukan karena sabarmu terhadapku mungkin kita sudah habis. Kalau bukan karena kehalimanmu, kemarin kita sebutkan tentang halim, bihilmik, karena kesabaran dan kelembutanmu ya Allah, maka kami ini masih tetap hidup di muka bumi ini, tidak habis, tidak engkau sirnakan, tidak engkau binasakan. Nah, ini disebut asbar. Kemudian wa tatawaddadu ilayya fala akbalu min. Ya Allah, bukti kalau aku ini hambamu yang laim, yang hina, tidak punya harga diri, adalah engkau berusaha mencintai aku. Tawaddud yakni adhar al-hub, akan tetapi al-mawaddah dan mahabbah berbeda ya, memiliki tingkatan. Al-mawaddah jauh lebih khusus sifatnya daripada al-mahabbah. Sebagian orang mengatakan al-mawaddah itu adalah cinta kasih yang muncul dari kejiwaan yang bersih dari hati dan penuh pengorbanan, itu namanya al-mawaddah. Makanya di dalam Al-Qur'an disebut qul in kuntum qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Kalimat mawaddah adalah mencintai dengan penuh pengorbanan. Ketika Allah Ta'ala berbicara tentang keluarga, Allah mengatakan apa? Mawaddatan warahmah. Apa ayat sebelumnya saya lupa itu. Mawaddatan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Mawaddah di sini adalah cinta kasih penuh pengorbanan. Yang lakinya mencintai istrinya dengan mengorbankan apa yang dia miliki, seorang istri mencintai suaminya juga dengan penuh pengorbanan. Jadi dua, makna mahabbah berbeda dengan makna al-mawaddah. Mawaddah lebih khusus sifatnya daripada al-mahabbah. Makanya kalau kita misalnya kita gunakan kalimat uhib, kalimat mahabbah, uhibbus shalah, kalimat itu benar. Tapi kalau kita menggunakan kalimat uwiddus shalah, ya kalimat mawaddah dipakai untuk tindakan, itu tidak pas. Makanya kita tidak boleh uhibbus shalah, itu benar, atau uhibbu fulan wa atawaddadu bihi, atau misalnya wa awidduhu, uhibbu fulan wa awidduhu, aku mencintai fulan tapi disambung dengan kalimat mawaddah. Tapi kalau misalnya mawaddah digunakan untuk yang lainnya semacam tindakan, itu tidak tepat. Misalnya uhibbus shalah, artinya aku ingin melakukan
sholat. Aku cinta kepada sholat. Tidak, kita tidak bisa menggunakan kalimat awidus sholah. Ini makna menggambarkan bahwa kalimat mahabbah dan mawaddah, mahabbah sifatnya lebih umum dan mawaddah sifatnya lebih khusus. Nah itu. Nah ini Allah Ta'ala menggunakan itu. Jadi Allah Ta'ala ini mencintai kita, bukan hanya tahabbab tadi, tapi Allah mencintai kita dengan memberikan semua kebaikan kepada kita. Siapa di antara manusia yang tidak mendapatkan rizki dari Allah? Yang kafir maupun yang mukmin, yang mengakui Tuhan atau yang tidak mengakui Tuhan, yang beriman atau tidak, yang kenal Tuhan atau tidak, semua diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah mengatakan, "Wa ma min dabbatin illa 'alallah rizquha." Semua yang ada di alam semesta Allah yang menjanjikan rizki itu. Ada. Tidak ada makhluk yang tidak dicintai oleh Allah, tidak ada makhluk yang diperhatikan oleh Allah sama sekali. Semuanya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama adalah manusia. Allah mencintai kita. Tapi kita ini laim, menggambarkan bahwa kita manusia ini hina, rendah, tidak memiliki apapun dan tidak layak mendapatkan penghormatan kepada Allah, terhadap Allah. Karena itu tadi, wa tawaddadu alayya wa tatawaddadu ilayya fala aqbalu minka. Engkau sudah berkorban ya Allah, memberikan cinta kasihmu, tapi aku tolak cintamu itu. Bayangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, sampai kita diminta supaya kalian minta oleh aku, kata Allah. Berdoalah kepadaku, jangan biarkan kau ini sengsara. Astajib lakum, niscaya aku akan memenuhi permanggilanmu, mesti aku akan memenuhi permintaanmu. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi, ini adalah bentuk daripada rahmatnya Allah. Perintah untuk berdoa adalah bentuk daripada rahmatnya Allah dan kasih sayang Allah kepada kita. Tapi kita sebagai hamba yang laim justru menolak itu semua. Justru menolak. Berapa banyak kita ini bukannya berdoa kepada Allah, tapi mengeluh kepada orang lain yang tidak layak dan tidak akan mampu memberikan bantuan kepadamu. Berapa banyak kita ini diminta oleh Allah untuk berdoa kepadanya, mengeluh kepadanya, mengangkat tangan kepadanya, tapi justru kita mengabaikan Allah. Kita datang ke tempat dukun-dukun yang macam-macam dengan harapan mereka bisa menyelesaikan sesuatu. Mereka tidak akan pernah bisa menyelesaikan sesuatu yang kau hadapi, karena yang menciptakan itu adalah Allah, dan hanya Allah yang akan menyelesaikan persoalan itu. Allah mencintaimu, tapi ternyata kitanya sendiri yang menolak untuk menerima cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjutan di dalam doa itu, ka'annali at-tatawwulu alaik. Ya Allah, Engkau memanggilku, aku berpaling darimu. Engkau mencintai aku, tapi aku berusaha untuk bertingkah supaya engkau membenci aku. Ini namanya atabaghad. Jadi aku bertingkah, berbuat sesuatu supaya engkau ini membenci aku. Aku semacam itu. Engkau mencintai aku, memberikan pengorbanan, memberikan segala sesuatu, tapi aku tolak. Kemudian ka'annali at-tatawwula, seakan-akan aku ya Allah, aku ini punya karakter yang sombong. Tatawul itu artinya adalah at-ta'ali, merasa dhuwur, merasa tinggi, merasa panjang, merasa hebat. Namanya tatawul, diartikan sombong, merasa sombong. Nah, ini dinamakan merasa sombong. Ya seakan-akan aku ini sombong. Saya merasa aku sombong kepadamu ya Allah. Bayangkan. Tatawul bimana takabur. Padahal takabur itu adalah jilbabullah. Kesombongan itu hanya miliknya Allah. Kesombongan itu hanya pakaiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain tidak punya hak untuk berbuat sombong. At-takabburu jilbabullah. Takabur itu adalah pakaiannya Allah, sandangannya Allah, dan tidak boleh orang lain memakai untuk sombong ini. Oleh karena itu kata Allah dalam hadis, Rasulullah mengatakan,
man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa orang yang bertakabur, menyombongkan diri, mesti akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Wada'ahu Allah, mesti dihinakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa takabur itu? Takabur itu rumangsa gede. Wong Jawa bilang apa? Sok gumedhe. Sok gumedhe. Wong Jawa bilang sok gumedhe. Tapi ora gede. Rumangsa gede tapi bukan gede. Takabur itu artinya merasa kabir tapi bukan kabir. Lah itu bisa bayangkan, sok rumangsa gede artinya ndak cantik tapi rumangsa cantik. Ndak tampan tapi rumangsa tampan. Lah tapi takabur ini juga begitu. Cilik tapi rumangsa gede. Nah, orang yang takabur semacam ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah takabur ini ada jenisnya, takabur terhadap Allah, takabur terhadap Rasulullah, takabur terhadap hamba sesamanya, dan takabur kepada kebenaran dan lain sebagainya. Itu ada penjelasannya di dalam ilmu al-akhlak. Kita tidak akan bahas itu. Intinya bahwa ketika orang itu takabur, ketika orang itu sombong, Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan orang tersebut. Tapi sebaliknya, orang yang bersifat tawadhu, man tawadhu'a, kata Rasulullah, man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Orang yang tawadhu, orang yang menundukkan kepalanya, menghargai orang lain, ya, merasa rendah hati di hadapan orang, di hadapan Allah Ta'ala, bukan rendah diri. Beda antara rendah diri dan rendah hati. Rendah hati itulah namanya tawadhu. Tidak menunjukkan dirinya sebagai orang alim, tidak menunjukkan dirinya sebagai orang kaya, tidak menunjukkan dirinya sebagai orang yang dekat kepada Allah di hadapan sesama. Ini namanya tawadhu. Karena Allah yang menghormatinya, Allah yang akan mengangkat dirinya. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah, dan lain sebagainya. Maka berhati-hati itu. Nah, kata Imam, beliau mengatakan, ya Allah, seakan dalam diriku ini ada kesombongan terhadapmu. Thumma lam yamna' kadzalika minar rahmati li wal ihsan ilayya wat tafazzuli alayya bijudika wa karamik. Ini yang menarik. Ya Rabb, aku ki laim. Seakan-akan kita bicara semacam itu. Ya Allah, aku ki hambamu yang laim, hina, tidak tahu diri. Engkau panggil aku berpaling darimu. Engkau mencintai aku membencimu. Engkau memberikan perhatian kepada aku supaya aku mencintaimu, aku menolak perhatianmu itu. Aku ki sombong ya Allah. Tapi dengan perilakuku yang semacam itu, lam yamna kadzalika minar rahmatili. Meskipun perilakuku yang kayak begitu itu ya Allah, keterlaluan yang kayak gitu itu, engkau tidak perbuatan itu tidak menghalangi kamu untuk tetap belas kasihan kepadaku. Hebat tidak? Sombong, dipanggil menolak, kemudian dicintai membenci, diperhatikan menolak perhatian, menyombongkan diri, semua dilakukan oleh kita. Akan tetapi ini perbuatan yang kita lakukan ini lam yamna'ka, tidak membuat engkau ya Allah menghalangi untuk menebarkan kasih sayangmu kepadaku, berbaik kepadaku, wattafazzul alayya, memberikan penghormatan, memberikan anugerah kepadaku dikarenakan kedermawananmu dan kemuliaanmu. Bayangno nek ki menungso, kita tidak bisa bayangkan nek menungso ya, perilaku menungso itu. Delokno manusia, anggaplah anak atau murid atau keluarga. Wis bandelnya luar biasa. Kira-kira apa? Dinasehati, dicintai malah membenci, wah macam-macam menyakitkan hati. Orang yang menyakitkan hati itu biasanya yang tadinya kita punya rasa belas kasihan, ingin membantu, kita tahan. Ndaklah, percuma, karena tidak ada baiknya. Ketika kita ingin memberikan sesuatu, kita bilang, ndaklah, biarkan aja, terus menahan. Itu adalah menurut saya sebuah konsekuensi logis dari tindakan orang yang laim. Maka orang yang memperlakukannya, dia pasti tidak akan suka dengannya. Apa yang dia minta ditolak, apa yang seharusnya diberikan ditahan. Itu kan begitu.
Itu konsekuensi logis bagi orang yang laim terhadap orang yang karim. Dia akan menahan dirinya. Tapi bagi Allah tidak ada itu. Kowe mau laim, kamu mau jadi bajingan, kamu mau jadi maksiat, mau jadi apapun silakan, karmu. Tapi ingat, aku tidak akan pernah melupakan itu semua. Selama engkau di dunia, saya tidak akan pernah menghentikan pemberianku kepadamu. Aku tidak akan pernah melepaskanmu untuk terus itu. Oleh karena itu kesempatan terakhir sampai engkau bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibiarkan sama Allah Ta'ala semuanya. Sampai-sampai orang yang bermaksiat itu lupa, seakan-akan Allah tidak akan lagi ada hisab nanti. Sekarang ini sampai dia berpikir kalau nanti tidak akan ada hisab. Buktinya apa? Orang maksiat dibiarkan sama Allah Ta'ala. Tapi ingat, dibiarkan bukan berarti lupa. Dibiarkan bukan berarti menghilangkan. Dibiarkan bukan berarti kemudian diabaikan. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kalian sampai detik terakhir. Kau kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, merengek di hadapan Allah ataukah tidak? Jika tidak, selesai sudah. Besok di akhirat, la nasibalakum. Kita tidak punya nasib apapun kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma lam yamna' kadzalika minar rahmati. Engkau meskipun saya caci, meskipun saya perlakukan seperti itu ya Allah, engkau tidak pernah membiarkan atau menghalangi aku untuk mendapatkan rahmat darimu. Wal ihsan ilayya. Ihsan itu adalah memberikan kebaikan kepadaku, memberikan anugerah kepadaku. Tidak pernah kau larang kok. Tetap wat tafazzuli alayya, dan kemudian memberikan anugerah kepadaku meskipun aku ini adalah orang yang melanggarmu, orang yang menentangmu, orang yang sombong kepadamu, wes macam-macam. Ini namanya apa? I'tiraf, pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, dengan demikian bijudika, ini semua karena kedermawananmu. Al-jud wal ihsan. Al-ihsan itu adalah al-i'ta qabla su'al. Kalau tidak salah, al-ihsan itu yaitu memberi kebaikan tapi sebelum diminta sudah diberi. Namanya ihsan. Al-jud, al-jud adalah al-i'ta' ba'da su'al, yaitu memberikan setelah diminta. Itu jud. Nah, bijudika wa karamik, al-karim itu sama, syarif, karim yakni jud sama. Nah, farham abdakal jahil. Ya Allah, terakhir kata Imam, farham abdakal jahil. Kasih sayangi, kasih sayangilah aku ya Allah, hambamu yang bodoh. Jadi menjadikan kita ini laim, menjadikan kita ini berpaling dari Allah, menjadikan kita membenci Allah, menolak cinta kasih Allah, menjadikan diri kita sombong dan lain sebagainya, itu dikarenakan bisa jadi karena al-jahil. Saya kemarin pernah menjelaskan bahwa manusia itu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena beberapa faktor. Satu, memang sengaja dia tahu bahwa itu pelanggaran dan sengaja dilanggar, yakni amdan, ya, amdan, kesengaja melakukan dosa. Yang kedua, dia melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan pelanggaran bukan karena sengaja, tapi karena ketidaktahuannya, disebut bijahalatin. Ya, bijahalatin. Allah Ta'ala akan menerima taubatnya itu adalah karena perbuatan maksiat yang dikarenakan jahalah. Innama taubatu lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Kemudian yang ketiga itu ghaflah, bukan karena bodohnya, bukan karena tidak tahu, dia tahu. Kemudian bukan karena kebodohan, tapi karena ghaflah. Ghafil itu apa? Lengah. Lupa Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian dia berbuat maksiat, dia melanggar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dosa, 3 jenis macam dosa yang dilakukan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa mereka di dunia ini sampai mereka pada akhirnya lupa dan tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kesempatan detik sampai detik terakhir nanti, kau ini kembali kepada Allah ataukah tidak. Allah masih ngasih kesempatan itu.
Coba setiap perbuatan dosa, setiap kesalahan itu langsung dicap oleh Allah Ta'ala. Misal dicap ning bathuk kita orang ini kepala. Iku wis kebak dosa kabeh iki pisan. Wis kebak dosa kabeh. Maka imam mengatakan farham abdakal jahil. Kasih sayangi ya Allah aku sebagai hambamu yang bodoh, sebagai hambamu yang tidak memiliki pemahaman tentang siapa engkau. Engkau memanggilku karena di balik itu ada hikmahnya, tapi aku tidak mengerti. Maka kemudian aku pun berpaling darimu. Ini sebuah pengakuan. Engkau mencintaiku karena di balik itu ada sebuah maslahat yang amat besar bagiku, tapi karena kebodohanku aku berusaha untuk bertindak untuk membuat engkau membenci kepadaku. Ini doa yang sangat luar biasa. Farham abdakal jahil. Inilah kebodohanku ya Allah. Kemudian wajud alaihi bifadli ihsanik. Kembalinya ilaihi, kembali kepada al-abad ya Allah. Maka berikanlah jud, itu dari kata jawud ya, memberi. Ya Allah, berikanlah anugerah atau berikanlah kepadanya kebaikanmu dengan anugerahmu ya Allah. Innaka jawadun karim, karena sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha jawad, yang maha derma dan maha karim, mulia, derma dan lain sebagainya. Jadi seluruh sifat kemuliaan, kedermawanan dan sifat kebaikan ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya sekarang saudara sekalian, kita ini adalah hamba yang seperti apa? Kita ini hamba yang semacam apa? Kita ini adalah hamba yang tidak tahu diri. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita untuk tobat, kita justru malah menolak untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat untuk kita. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Tapi pada saat yang sama kita telah menutup pintu tobat itu dan kita menolak untuk memasuk ke dalamnya. Betapa hinanya kita. Ya, itu. Kita diminta supaya kita tidak berbuat dolim kepada diri kita. Kita supaya tidak berputus asa dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Maha Ampun. Kita bahkan tidak pernah minta ampun. Istighfar kita ini kadang-kadang tidak serius. Istighfar kita ini tidak serius. Istighfar itu apa artinya? Istighfar artinya adalah memohon agar dosa kita ini ditutupi oleh Allah Ta'ala. Karena makna ghufran atau ghafur itu adalah menutupi. Ketika kita bilang ya Allah astaghfirullah, astaghfirullah atau astaghfiruka ya Rabb, aku mohon kepadamu, beristighfar kepadamu, artinya tutupilah dosaku dan gantikan dosaku itu dengan kebaikan. Ini yang dinamakan istighfar. Tapi ada cara-cara tertentu bagaimana engkau meminta ampun kepada Allah dan Allah akan menggantikan keburukanmu itu menjadi kebaikan. Ada tata caranya, ada syaratnya. Tapi kalimat istighfar itu saja dengan memohon ya Allah ampuni aku, astaghfiruka wa atubu ilaik. Di salat malam itu, di dalam doa salat malam diantaranya kita diminta untuk di salat witir rakaat terakhir sambil berdoa kepada Allah. Salah satu di antaranya setelah kita membaca doa mendoakan 40 orang misalnya Allahumma firli fulan 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 selesai, baru kita kemudian astaghfiruka ya Rabb, astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih, astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih 100 kali dan mengucapkan al-afu 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 300 kali. Setelah itu baru kemudian kita baca doa ya Allah hadzal maqamul a'idi ilaika minan nar Allah dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk di mana seseorang harus memohon ampun kepada Allah, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bentuk daripada istighfar. Jadi istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika istighfar kita ini ternyata membuat kita terus bermaksiat, makanya disebut al-istighfaru ma'al israr dunubun mujaddadatun. Dalam sebuah riwayat al-istighfaru ma'al israr yang pakai shad, istighfar dengan tetap melakukan dosa, melanggar hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfarmu ini disebut apa?
Dunubun mujaddadah, dosa baru lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi tetap masih astagfirullahaladzim minum misalnya, maaf. Astagfirullahaladzim sampean di klub minum botolan. Astagfirullahaladzim. Istighfarmu itu pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarmu itu adalah dosa paling besar. Istighfarmu itu adalah penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bayangkan, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah ampuni aku. Tapi pada saat yang sama tetap saja itu korupsi. Sekarang ini dalam puasa terakhir saja saya akan akhirnya waktunya. Orang berpuasa ini dia berusaha menjaga dirinya supaya tidak ada setetes air pun masuk ke dalam perut kita, dalam mulut kita. Kenapa kita meyakini kalau masuk ke dalam mulut kemudian masuk ke perut maka berarti itu adalah membatalkan puasa. Tapi orang yang berpikir semacam ini juga tidak pernah berpikir bahwa menghabiskan dan menguntal, melahap maksud saya, melahap menguntal, bahasa Jawanya nguntal kan? Apa bahasa Indonesianya? Ya menguntal, memakan. Kalau naik makan kan sidik-sidik, menguntal. Orang yang menelan atau menguntal haknya rakyat tanpa pernah peduli kalau itu akan menjadikan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Air masuk ke mulut akan membatalkan puasa dan kita jaga. Tapi mereka tidak pernah menjaga bahwa mereka hak rakyat yang sudah masuk ke dalam perutnya akan mengakibatkan dirinya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalian para pejabat jangan pernah korupsi mengambil hak rakyat, karena itu kalian akan menyebabkan diri kalian tidak ada tempat kecuali di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Satu lagi saya minta bacaan suratul Fatihah untuk kita hadiahkan kepada para kawan-kawan yang ada di kapal selam Nenggala 402 yang sampai sekarang belum ketemu dan kemungkinan besar mereka sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka, menerima semua usaha kerja keras mereka di dalam membela negara ini, dan kemudian keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan kepada mereka semua. Ala niyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.